Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alarasati dengan NIM 6661244 dari kelas 3B. Di sini saya akan menganalisis visi, misi, tujuan, sasaran, serta faktor eksternal dan internal dari Untirta untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bu Ayuning Budiati. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu visi Untirta. Visi Untirta sendiri itu yaitu terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai healthy, integrated, smart, and green university menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Analisis saya tentang visi ini yaitu visi Untirta itu sudah sangat relevan dengan perkembangan zaman karena mencerminkan kampus yang modern dan peduli lingkungan. 4 pilar utama healthy, integrated, smart, and green menunjukkan bahwa Untirta tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tapi juga pada kesehatan, teknologi, dan keberlanjutan. Visi ini memberi gambaran bahwa mahasiswa diharapkan tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter baik dan sadar akan pentingnya lingkungan. Target tahun 2030 juga menunjukkan bahwa Untirta punya arah yang jelas untuk menjadi universitas berdaya saing global. Selanjutnya yaitu misi Untirta. Misi Untirta sendiri terdiri dari pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata dan perkembangan zaman. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari prinsip Hits and Green. Analisis saya tentang misi Untirta ini, misi Untirta itu mencerminkan semangat perubahan yang selaras dengan perkembangan zaman melalui penggunaan kata kunci meningkatkan yang menandakan adanya upaya berkelanjutan dalam perkembangan kampus. Hal ini itu menunjukkan bahwa Untirta berfokus pada proses peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, serta tata kelola yang lebih efektif dan modern. Misi ini juga menggambarkan komitmen universitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan era digital dan global sekaligus mempersiapkan lulusan yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing masa depan. Tujuan Untirta sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang kompeten, karakter, dan relevan. Yang kedua itu menyediakan sistem pelayanan akademik yang mendukung kualitas pendidikan. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas pelayanan akademik, pembelajaran dan bimbingan serta karya ilmiah mahasiswa. Yang keempat itu memajukan kampus yang hijau, green campus, dan ramah lingkungan dalam infrastruktur dan fasilitas. Dan yang terakhir itu meningkatkan remunerasi intensif bagi dosen dan tenaga pendidik sebagai daya dukung. Hasil dari analisis saya yaitu tujuan ini tuh udah mencerminkan komitmen Untirta dalam meningkatkan mutu pendidikan, menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkarakter, serta memperkuat layanan akademik dalam bimbingan. Selain itu, pengembangan kampus hijau menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan peningkatan remunerasi bagi dosen serta tenaga kependidikan menjadi bentuk dukungan terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja. Secara keseluruhan, tujuan ini tuh udah menegaskan arah Untirta menuju universitas yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan. Adapun sasaran dari Untirta sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada mewujudkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua itu ada terlaksananya penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan berorientasi pada solusi nyata. Yang ketiga itu terbangunnya kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan lembaga internasional dalam bidang pendidikan, riset, dan perkembangan sumber daya manusia. Yang keempat itu terlaksananya tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan berbasis konsep healthy, integrated, smart, and green university. Yang terakhir itu ada terpenuhinya peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan berkelanjutan. Hasil analisis saya berdasarkan SMART. Yang pertama itu spesifik. Sasaran Untirta itu berfokus pada peningkatan mutu lulusan, penelitian, dan tata kelola digital yang mendukung visi universitas berdaya saing dan berkelanjutan. Yang kedua itu ada measurable atau terukur. Capaian ini diukur melalui jumlah publikasi ilmiah, kerjasama industri, sertifikasi dosen, serta tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja. Yang ketiga itu ada achievable atau dapat dicapai. Sasaran Untirta ini realitas karena didukung oleh SDM unggul, fasilitas yang memadai, kebijakan universitas yang mendorong pengembangan akademik. Yang keempat itu ada relevan. Sasaran Untirta ini selaras dengan visi healthy, integrated, smart, and green university serta tuntutan transformasi digital dan inovasi pendidikan tinggi. Yang terakhir itu time bound atau batas waktu target yang dicapai bertahap pada periode 2025 sampai dengan 2030 dengan evaluasi rutin setiap tahun untuk memastikan keberlanjutan hasil. Adapun faktor eksternal dari Untirta, yang pertama itu ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat Banten mempengaruhi kemampuan bayar UKT dan biaya hidup mahasiswa. Yang kedua itu ada faktor sosial. Tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi menjadikan Untirta pilihan utama, dan keberagaman mahasiswa yang mendorong terciptanya lingkungan belajar inklusif dan kolaboratif. Yang ketiga itu ada faktor kebijakan atau politik. Kebijakan seperti MBKM, PNBH, dan akreditas BANPT mempengaruhi arah tata kelola dan kurikulum Untirta, serta stabilitas politik mendukung keamanan dan pengembangan kampus. Yang keempat itu ada faktor budaya religius dan santun masyarakat Banten sejalan dengan nilai jawara Untirta, sekaligus menjadi dasar pembentukan karakter mahasiswa yang beretika, kreatif, dan berintegritas. Terus ada faktor yang kelima yaitu faktor demografis. Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah menciptakan keberagaman dan toleransi. Terus ada yang keenam itu ada faktor pemerintahan. Dukungan pemerintah daerah dalam transportasi dan fasilitas umum membantu kegiatan kampus. Terus ada faktor yang ketujuh yaitu hukum. Penegakan aturan tentang plagiarisme dan HKI menjaga mutu akademik dan membentuk budaya ilmiah yang jujur dan disiplin. Terus ada faktor yang kedelapan yaitu teknologi, transformasi digital melalui siakam dan e-learning meningkatkan efisiensi. Terus ada faktor yang ke-9 yaitu media. Media berpengaruh pada citra kampus, publikasi prestasi memperkuat reputasi, sedangkan berita negatif perlu diantisipasi dengan strategi komunikasi publik. Terus ada faktor yang ke-10 yaitu bisnis. Pertumbuhan industri Banten membuka peluang kerja sama magang, riset, dan kewirausahaan mahasiswa berbasis inovasi. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan dan cuaca. Kondisi panas dan hujan ekstrim mendorong Untirta memperkuat konsep green campus melalui penghijauan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Nah, yang terakhir ini ada faktor internal Untirta yang terdiri dari 6M. Yang pertama itu ada men atau sumber daya manusia. Dosen dan tenaga pendidikan Untirta itu memiliki kualifikasi akademik yang bergelar tinggi, sebagian bergelar magister dan dokter. Yang kedua itu ada money, sumber dana berasal dari APBN, UKT mahasiswa, dan kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Yang ketiga itu ada machine. Untirta itu memiliki siakam, dan upatik. Terus yang keempat itu ada metode pembelajaran di Untirta itu menerapkan sistem blended learning dan kurikulum MBKM. Terus yang keempat itu ada market. Market itu melakukan media partner dengan pemerintah dan swasta. Yang terakhir ada material. Fasilitas di Untirta sendiri itu berupa gedung, ruang kelas, lab, perpustakaan, terus juga bahan ajar digital, jurnal, dan sumber referensi akademik terus berkembang.
Nah, dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Sultan Agung Tirtayasa telah mencerminkan harap pengembangan perguruan tinggi yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui konsep Healthy, Integrate, Smart, and Green University, Untirta berupaya mewujudkan tata kelola yang sehat, sistem terintegrasi, teknologi cerdas, dan lingkungan kampus yang ramah serta berdaya saing global. Hasil analisis faktor internal menunjukkan kekuatan pada kualitas sumber daya manusia, fasilitas pembelajaran, dan penerapan teknologi. Sedangkan hasil analisis faktor eksternalnya itu memperlihatkan dukungan kebijakan, perkembangan industri, serta potensi kerjasama yang luas. Nah, dengan sinergi tersebut, Untirta memiliki peluang besar untuk terus tumbuh menjadi universitas unggul yang tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, sekian saja hasil analisis visi misi tujuan sasaran serta faktor eksternal dan internal Untirta dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.